Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang routing, yaitu redistribute RIP versi 2 dengan OSPF. Jadi topologi seperti ini ya. Di sebelah kiri ini protokol routing RIP versi 2, sebelah kanan EIGRP dengan AS-nya 10. Jadi kita langsung aja konfigurasi. Kita masukin IP address dulu di router, kita enable COFT. Untuk interface gig 0/1 yang mengarah ke PC atau ke klien, kita kasih IP 16.10.1 slashnya 24, terus kita exit. Selanjutnya kita ke interface gig 0/0 yang mengarah ke router yang ada di tengah, yaitu router core. Jadi topologi ini router A, router core, ini router B. Noesa IP add 10.10.10.1.255, karena slash 30 berarti 252. Kita exit. Masukin IP address di komputer biar sekalian. 191.16.10.2, karena 10.1 nya udah kita kasih untuk interface router yang mengarah ke klien. Kita tes ping dulu sekalian, pastikan terhubung ya. Sukses. Sekarang kita yang kiri dulu. No, enable COFT, masuk ke interface yang mengarah ke klien, yaitu 0/1 yang ini. Jadi teman-teman jangan bingung, interface-nya aja yang mengarah kemana, teman-teman pahamin. IP add 191.16.20.1/24 juga. Kalau udah, kita exit. Setelah itu kita masukin IP address 191.16.20.2 slashnya 24 lalu .1. Gateway-nya itu IP router. Nah, sukses juga. Sekarang kita konfigurasi yang mengarah ke router core. Noesa IP add 10.10.20.1.255.255.255.252. Nah, sekarang kita konfigurasi router core yang berada di antara RIP dan EIGRP. Geser aja ke sini. Oke. No, enable COFT. Di sini kita masukin ke interface gig 0/1, di mana yang ini mengarah ke router EIGRP ya. Noesa dulu, masukin IP dulu boleh, Noesa dulu juga boleh, suka-suka teman-teman ya. 252 exit. Sekarang interface yang mengarah ke sini, berarti 0 yang mengarah ke RIP. Noesa IP add 10.10.10.2 slashnya 30. Nah, kalau udah, kita tes ping dulu antara router sama router. Pastikan terhubung ya. Kenapa? Karena router ini, router A dengan router core dan router B dengan router core itu satu jalur, saling terhubung satu sama lain, maka dia harus terhubung. Kalau udah terhubung, kita buat protokol routingnya. Nah, dimana kita akan membuat jenis routing. Routingnya ini kita masukkan berdasarkan interface-nya ya. Jadi interface ini mengarah kemana, untuk routing apa. Langsung aja router RIP. Teman perhatikan router RIP versi 2 ini, V2
di router tengah, interface mana yang mengarah ke router yang terhubung dengan RIP, yaitu interface 0/0 kan. Berarti kita masukin networknya, network yang terhubung ke interface dari router core ke router A, yaitu adalah 10.10.10.0, terus exit. Jadi sekarang kita fokus di routingnya dulu, redistributnya terakhir. Nah sekarang kita router eGRP Autonomous 10 yang mengarah ke router B, yaitu kan router eGRP ini ada di B ya, di sini. Berapa nih interface-nya? Gig 0/1. Berarti kita masukin network yang terhubung ke gig 0/1. Network 10.10.20.0. Jangan lupa dimasukin wheel chart. Sebenarnya nggak wajib sih, cuman biasanya saya makainya wheel chart kalau pakai routing eGRP. Terus di auto summary juga. Summary. Nah, kalau udah di exit. Jadi kan biasanya kita kalau routing, terutama routing dynamic itu kita masukin network yang terhubung. Cuman sekarang network yang terhubung kita bisa berdasarkan routing protokolnya. Contoh RIP versi 2 10.10.10.0 ini kan RIP, jadi hanya masukin yang ini, yang kanan eGRP. Jadi kita masukin network yang mengarah ke eGRP, yaitu 10.10.20/30. Kalau udah, kita buat routing juga nih di setiap router yang mengarah ke klien. Router RIP. Nah untuk di sini router RIP baru dimasukin semuanya, karena di router RIP ini, di router A semuanya menggunakan routing RIP, yaitu gig 0/0 nya routing RIP, ke bawahnya 0/1 nya yang mengarah ke klien juga pakai RIP. V2 networknya 10.10.10.0 sama 191.16.10.0. Terus kita exit. Nah sekarang di eGRP yang di router B, router eGRP 10, masukin networknya 10.10.10.20, wheel chart /30 nya masukin 0.0.0.03, network 191.16.20.0 /24 berarti 0.0.0.255. Ini wheel chartnya ya. Jadi teman-teman boleh pakai wheel chart, boleh enggak, suka teman-teman. No auto summary. Nah kalau udah, pastikan ini kesini terhubung dulu. Dari PC ke router core terhubung, karena mereka sudah di routing. Cuman dari PC 0 ke PC 1 ini tidak bisa terhubung. Kenapa? Karena mereka adalah dua buah routing yang berbeda, yang satu RIP versi 2, yang satu eGRP 10. Nah sekarang kita konfigurasi di tengah-tengah antara router RIP versi 2 dan router eGRP 10, supaya mereka terhubung satu sama lain walaupun beda routing protokolnya. Yaitu caranya, kita masuk dulu ke routing RIP, router RIP V2 atau versi 2. Nah kita ketikkan redistribute. Tujuannya apa? Kalau tujuannya kan di sini eGRP ya, eGRP 10. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita mau redistribute dari RIP menuju kemana. Nah ini kita mau redistribute dari router RIP versi 2 menuju ke eGRP 10. Kalau misalnya eGRP nya 11, berarti di sini eGRP 11. Berarti di sini eGRP 10. Karena ketentuannya di situ eGRP 10. Terus kita tulis matrix 1. Kenapa matrix 1? Karena matrix 1 ini adalah matrix default dari eGRP 10. Exit. Nah, sekarang kita masuk ke router eGRP 10-nya. Nah, eGRP 10-nya kita redistribute juga. Kayak gini. Nah, cuman di sini redistribute dari eGRP menuju ke RIP. Berarti redistribute-nya RIP matrix
1. Nah, satunya ada 5. Nah, jadi konfigurasi ini untuk meredistribute dari router eGRP menuju ke RIP gitu dengan matrix ini. Ini matrix defaultnya yang sudah ditentukan. Kalau udah kita enter. Terus exit deh. Sekarang kita tes ping antara PC 0 dengan PC 1. Kalau misalnya terhubung, maka redistribute-nya berhasil. Nah, sukses. Saya ngomongnya agak ribet ya, redistribute gitu. Mohon maaf. Dan sukses ya. Gitu. Terus dari router ke router juga sukses. Maka dari itu kita berhasil membuat redistribute di mana fungsinya ini untuk meneruskan informasi routing protokol yang berbeda. Gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.